Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala puji bagi nama Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita sekalian, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada saat ini kita boleh berjumpa dalam ibadah persekutuan, ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, meskipun hanya melalui media elektronik. Ibadah rumah tangga pada sore hari ini dipimpin oleh Bapak Penatua Holden Luf Untung Palando. Untuk memulaikan ibadah kita, saya ajak kita sekalian bangkit berdiri. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 1, Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Ibadah kita saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kita sekalian. Bersama-sama kita melakukan PKG nomor 20, bagaikan bejana. See
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh berjumpa dalam ibadah persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini. Bagi hamba-Mu yang akan menjadi penyalur berita firman pada saat ini, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mengambil satu tema dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu Yesus naik ke sorga, Allah janjikan Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, puji nama Tuhan jika pada saat ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa mengaruniakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, sebagai gereja kita berada dalam suasana peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebuah peristiwa ilahi setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Peristiwa kenaikan ini terjadi setelah 40 hari Yesus bangkit. Selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang.
yang menjadi pertanyaannya, yaitu kenapa Yesus perlu untuk menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus perlu menampakkan diri kepada banyak orang karena banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitannya. Dibutuhkan saksi terhadap kebenaran akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus hendak memperlihatkan bahwa ia benar-benar hidup. Perikop bacaan kita pada saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 adalah sebuah kesaksian tentang kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh banyak orang. Memang terkadang peristiwa iman perlu disertai oleh bukti dan saksi sehingga umat menjadi percaya dan tidak meragukan kebenarannya. Dan dalam perikop ini itu dipenuhi oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana kita mencermati perikop bacaan ini, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, maka ada beberapa poin penting yang perlu kita simak. Yang pertama, dari ayatnya yang ke-9, terangkatnya Yesus ke sorga. Terangkatnya Yesus ke sorga tidak meninggalkan murid-muridnya sepenuhnya. Akan tetapi Allah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-8, janji Allah ini ditepati 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke sorga. Mereka, para murid, akan menerima kuasa Roh Kudus. Mengapa Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus sebagai pengganti ketika Yesus naik ke sorga? Yesus mencurahkan Roh Kudus sebagai penggantinya agar supaya para murid dan umat Tuhan memiliki keberanian untuk menyatakan pengakuannya, memiliki keberanian untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus, para murid tidak punya keberanian untuk menyatakan pengakuannya. Dengan kehadiran Roh Kudus, mengantar umat percaya menyadari akan dosa dan bertobat. Kehadiran Roh Kudus mengingatkan umat percaya akan adanya hari penghakiman dan membimbing umat pada kebenaran. Poin yang kedua dari ayatnya yang ke-8 dari perikop ini hendak mengingatkan setiap umat percaya bahwa setelah menerima Roh Kudus, maka secara otomatis menjadi saksi Kristus. Dan para murid telah menerima amanat ini, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Poin yang ketiga, kita dapat melihat dalam ayat yang ke-11 perikop pembacaan kita, bahwa ada kepastian janji bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan para murid dan umat akan datang kembali ke dalam dunia ini dengan caranya sendiri. Dan ini yang kemudian dinantikan oleh banyak umat percaya dan seluruh ciptaannya. Kedatangannya kembali adalah sebuah peristiwa iman yang penting di dalam kehidupan umat percaya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, memperingati kenaikan Yesus ke sorga adalah peristiwa iman yang penting bagi setiap kita, orang yang percaya, bagi setiap umat Tuhan yang ada pada saat ini. Kita diingatkan lewat peristiwa kenaikan ini bahwa kita sedang menanti kedatangan Yesus kembali ke dunia dengan pengharapan dan ketaatan. Pengharapan dan ketaatan sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam
pertobatan. Dalam penantian kedatangannya kita tidak berdiam diri, tetapi berbuat dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita tidak perlu ragu dan takut karena janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memenuhi hidup kita, kita akan dituntun kepada suatu kehidupan yang semakin hari akan semakin luar biasa. Bersama Roh Kudus kita dikuatkan, diberi semangat, dan kita akan menjadi berarti dan berharga di mata Tuhan. Kita yang secara manusia memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas, dibuatnya sanggup dan mampu untuk melewati setiap tantangan yang ada oleh karena kuasanya yang tak terbatas itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Mengiringi persembahan syukur kita pada saat ini, bersama-sama kita menyanyikan PKG 100 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita akan masuk dalam doa kita. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna yang kami alami di dalam kehidupan kami. Teristimewa dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah hadir di tengah-tengah kami, memberikan jaminan keselamatan bagi kami, memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan senantiasa hadir, memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tengah terjadi di dalam kehidupan kami pada saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bapa di sorga, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kami kesehatan, memampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati semuanya, sehingga kami terus dapat merasakan akan kasih dan sukacita
damai sejahtera Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, mampukan kami juga ya Bapa, agar kami terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini melalui doa syafaat kami pada saat ini, kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin berada di dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau Allah yang hadir melawat kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan juga kesembuhan yang daripadamu, yang bersyukur oleh karena sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupannya, sehingga dia juga boleh merasakan akan damai sejahtera Allah menjadi bagian di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, melalui kesempatan saat ini, kami juga telah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, agar dapat dipakai di dalam pekerjaan-Mu, di dalam pelayanan-Mu di jemaat kami. Engkau memberkati setiap mereka yang mengelola keuangan kami ya Bapa, agar mereka dapat mengelola keuangan kami dengan penuh takut akan Engkau dan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, ini doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Kami tidak datang memerintahkan Dikau ya Bapa, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri. Kita menyanyikan PGG 171, Terima Kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah persekutuan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh senantiasa menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Holden Luf Untung Palando yang boleh melayani kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.